Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizwanjani dari kelompok 5. Saya di sini ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Analisis Studi Kelayakan Finansial Tol Serang Panimbang. Indonesia merupakan negara yang tidak terlepas dari masalah kemacetan, terutama di Pulau Jawa. Perkotaan yang ada di Pulau Jawa merupakan wilayah padat penduduk. Banyaknya penduduk dapat memicu kemacetan di jalan. Pemerintah berupaya untuk mengurangi kemacetan yang sudah ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dengan pembangunan jalan tol. Jalan tol merupakan jalan nasional yang khususnya oleh pengendara beroda 4 atau beroda lebih dengan tujuan untuk mempersingkat waktu dan jarak yang ditempuh dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, dan di mana para pengguna jalan tol harus membayar sesuai tarif yang berlaku. Salah satunya dengan adanya pembangunan tol Serang Panimbang. Pembangunan ini merupakan kelanjutan dari rencana jangka panjang pembangunan jalan tol Serang Panimbang yang menghubungkan dari kota Serang dengan kawasan pariwisata yang berlokasi di Tanjung Lesung dan Taman Nasional Ujung Kulon. Tol Serang Panimbang memiliki panjang yaitu 83,6 km dan memiliki luas 789 hektar. Dan juga Tol Serang Panimbang melewati 4 daerah yaitu Kota Serang, Kabupaten Serang, Lebak, dan Pandeglang, dan melewati juga 14 kecamatan dan 48 kelurahan. Pembangunan Tol Serang Panimbang diselesaikan melalui rencana kerjasama pemerintah, swasta, dan badan usaha yang terdiri dari 3 sesi, antara lain seksi pertama yang menghubungkan tol Serang Rangkas Bitung yang memiliki panjang 26,5 km, sesi kedua yaitu menghubungkan tol ruas Rangkas Bitung dan Cileles dengan memiliki panjang 24,17 km, dan sesi terakhir yaitu menghubungkan tol Serang Cileles sampai Panimbang memiliki panjang 33 km. Untuk menganalisis kelayakan jalan tol Serang Panimbang menggunakan 6 metode, antara lain yaitu pengertian biaya operasi kendaraan atau BOK, yaitu biaya total yang dibutuhkan para pengendara dalam menjalankan kendaraan pada suatu kondisi yang berada di lalu lintas untuk suatu jenis kendaraan per kilometer jarak yang ditempuh. Yang kedua yaitu pengertian net present value atau NPV, besaran atau sisa dari antara nilai investasi dengan nilai saat ini, dan juga bermanfaat untuk menghitung nilai sekarang untuk memerlukan tingkat bunga yang cocok sebagai dasar pertimbangan suku bunga deposit yang berlaku di bank. Selanjutnya yaitu pengertian internal rate of return atau IRR, salah satu cara yang digunakan untuk mengevaluasi dan juga memeriksa kondisi finansial. Yang keempat yaitu investasi, aktivitas yang menempatkan dana atau modal pada periode tertentu dengan harapan mendapatkan keuntungan atau peningkatan dari nilai investasi tersebut. Yang kelima yaitu pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan merupakan jumlah uang atau pendapatan yang diterima bagi sebuah perusahaan dari aktivitas bisnisnya. Kalau pengeluaran yaitu pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan bisnis atau perusahaan lainnya pada masa yang akan datang untuk memperoleh suatu keuntungan. Yang keenam yaitu payback period atau PP, merupakan sebuah periode yang diperlukan untuk pengeluaran dari suatu investasi dengan menggunakan aliran kas masuk neto yang diperoleh. Selanjutnya yaitu Kabupaten Lebak. Dari beberapa aspek penunjang di atas, maka dibutuhkan kemudahan akses berupaya jalan supaya terciptanya kelancaran pertumbuhan ekonomi, sehingga akan meningkatkan pendapatan per kapita penduduk setempat, baik pendapatan dari segi ekonomi, ekowisata, maupun pendapatan dari hasil komoditas pertanian setempat. Infrastruktur merupakan penunjang utama dalam perjalanannya. Suatu kegiatan perekonomian di suatu wilayah di Kabupaten Lebak sendiri, infrastrukturnya belum begitu memadai. Kita banyak menjumpai berita-berita nasional, warga Kabupaten Lebak menyeberangi sungai deras dengan kegiatan sehari-hari.
Hal ini sangat miris karena rendahnya fasilitas infrastruktur di Kabupaten Lebak. Dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Pandimang ini menjadikan warga Kabupaten Lebak dan sekitarnya menjadi lebih mudah dalam aspek infrastrukturnya. Kemudian Kabupaten Serang. Di daerah Serang sendiri infrastruktur sudah begitu baik dibandingkan dengan wilayah kabupaten kota di provinsi Banten lainnya. Jalan-jalan nasional sudah tersedia, perbaikan jalan tol sudah meningkat. Apabila dengan adanya pembangunan jalan tol Serang Pandimang ini semakin bisa mempermudah laju transportasi antara warga Serang dan sekitarnya. Walaupun terkadang masih ada jalan-jalan di pelosok desa di Serang yang masih kurang baik, namun pemerintah terus melakukan perbaikan infrastruktur di Serang. Bahkan proyek jalan tol Serang Pandimang dianggap layak karena proses jalan tol Serang Pandimang menghubungkan beberapa wilayah di bagian selatan Provinsi Banten, terkhusus jalan tol ini mengantarkan pada daerah wisata Tanjung Lesung yang dimana akan mengundang para wisata lokal maupun internasional untuk datang mengunjungi beberapa destinasi wilayah yang berada di Banten. Hal ini akan membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten, sehingga dari segi destinasi wisata, manfaat dari adanya jalan tol Serang Palembang ini akan mempermudahkan distribusi hasil alam Banten yang akan dikirim ke beberapa wilayah tertentu. Selanjutnya yaitu tabel di samping merupakan tabel perhitungan biaya operasi kendaraan BOK pada tol Serang Rangkas Bitung yaitu sesi ke-1. Di samping juga tabel perhitungan investasi jalan tol Serang Rangkas Bitung pada sesi ke-1 juga. Perhitungan pendapatan dan pengeluaran jalan tol Serang Rangkas Bitung. Berikut adalah tabel perhitungan pendapatan dan pengeluaran. Selanjutnya juga perhitungan net present value jalan tol Serang Rangkas Bitung pada sesi 1. Di samping tabel di samping merupakan jumlah perhitungan NPF dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang diperoleh bahwa ini nilai NPF sebesar 238,231,311 karena nilai NPF yaitu 28.3.311 kurang dari 1, maka nilai NPF dikatakan layak. Selanjutnya yaitu perhitungan internal rate of return atau IRR pada jalan tol Serang Rangkas Bitung sesi 1. Tabel di samping merupakan hasil perhitungan IRR yang didapatkan melalui perhitungan di aplikasi Microsoft Excel dengan nilai NPF dikatakan layak karena nilai IRR yang dihasilkan sebesar 54%. Selanjutnya itu perhitungan payback periods atau PP. Melalui hasil perhitungan aplikasi Microsoft Excel, jadi pengembalian investasi tidak terjadi sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama lagi untuk mendapatkan pengembalian. Kelompok kami menghitung jalan tol Serang Panimbang karena di sini jalan tol Serang Panimbang baru diresmikan pada sesi ke-1. Jadi kelompok kami yaitu kelompok 5 menghitung analisis atau proyek ini yaitu dengan jalan tol Serang Rangkas Bitung pada sesi ke-1. Kesimpulannya, berdasarkan hasil dari 6 metode yang telah dilakukan, proyek jalan tol Serang Panimbang pada seksi 1, yaitu jalan tol Serang Rangkas Bitung dinyatakan layak secara finansial. Namun, dalam pengembalian investasi tidak terjadi karena tidak sesuai dengan perkiraan, sehingga diperlukan waktu yang lebih lama untuk menutup atau mengembalikan dana investasi tersebut.
Sekian dari presentasi yang saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.